Halo semuanya, selamat datang kembali di NHM Kitchen. Hari ini kita akan ngebolu ya bunda. Ini adalah resep bolu sederhana. Cara buatnya pun sangat mudah sekali. Pertama, kita cairkan dulu 100 gram margarin. Ini saya cairkan dengan cara ditim seperti ini. Jadi sebelumnya airnya sudah saya didihkan. Nah, kalau airnya sudah mendidih, baru saya letakkan margarin di atas teflon. Kemudian kita diamkan sampai setengah mencair. Kalau margarinnya sudah setengah mencair seperti ini, kemudian ini akan saya aduk-aduk supaya lebih cepat ya cairnya. Karena kalau terlalu lama didiamkan, ini nanti margarinnya malah akan menjadi minyak. Itu akan menyebabkan bolunya menjadi seret. Nah, setelah margarinnya mencair seperti ini, kemudian ini kita angkat dari teflon, lalu kita sisihkan dulu dan biarkan sampai margarinnya dingin. Selanjutnya, siapkan satu buah wadah yang agak besar, kemudian masukkan sebanyak 4 butir telur. Untuk telurnya ini saya pakai yang ukuran sedang. Kalau misalkan adanya yang ukuran besar bisa, tapi cukup gunakan sebanyak 3 buah saja. Kemudian tambahkan sebanyak 120 gram gula pasir, atau untuk takaran sendoknya ini sebanyak 8 sendok makan, penuh dan sedikit cembung ya bunda. Dan tambahkan juga 1 sendok teh SP ya, ini 1 sendoknya penuh dan sedikit cembung seperti ini. Kalau misalkan kalian nggak ada SP, ini boleh juga diganti dengan TBM atau Ovalet. Selanjutnya kita akan satukan semua bahan kering, siapkan satu buah wadah, kemudian masukkan sebanyak 130 gram tepung terigu, atau ini setara dengan 13 sendok makan, penuh dan sedikit cembung seperti ini. Kemudian tambahkan 3 sendok makan tepung maizena. Untuk mereknya bebas, boleh pakai yang merek apa saja. Ini takaran sendoknya penuh dan munjung seperti ini ya. Untuk tepung maizenanya ini boleh diganti dengan susu bubuk dengan takaran yang sama. Kemudian ini akan kita sisihkan dulu. Selanjutnya mixer gula dan telur yang sudah kita siapkan tadi dengan kecepatan tinggi. Ini dimixer sampai adonannya putih, kental dan berjejak. Kurang lebih selama 10-15 menitan ya, tergantung juga dengan kekuatan mixer masing-masing. Nah, ini adonannya sudah putih, kental dan mengembang seperti ini. Dan ketika di mixer meninggalkan jejak yang tidak mudah hilang. Kalian bisa lihat ya di video ya. Ini artinya adonannya sudah mengembang. Kemudian kita matikan mixernya. Lalu tambahkan setengah sendok teh vanilla essence. Kemudian masukkan tepung terigu yang sudah kita siapkan tadi. Ini tepungnya kita masukkan secara bertahap dan sambil diayak seperti ini ya. Kemudian ini diaduk dengan menggunakan metode aduk balik seperti ini. Ngaduknya pelan-pelan aja dari atas ke bawah dan jangan terlalu lama ya supaya tidak over mixer. Nah, setelah semua tepungnya tercampur, kemudian kita masukkan margarin yang sudah dicairkan tadi. Pastikan ini margarinnya dalam keadaan dingin ya. Kemudian ini kita aduk kembali dengan menggunakan metode aduk balik seperti tadi. Ngaduknya juga pelan-pelan aja ya. Dan pastikan tidak ada margarin yang mengendap di bawah. Nah, kalau misalkan bunda belum terbiasa dengan metode aduk balik ini, boleh saja pencampuran tepung dan margarin menggunakan mixer, tapi di mixer dengan menggunakan kecepatan rendah dan cukup sampai agak rata saja. Kalau adonannya sudah agak rata,
Kita lanjutkan mengaduk menggunakan spatula sebentar aja untuk memastikan bahwa tidak ada margarin ataupun tepung yang belum tercampur. Nah, setelah adonannya selesai dicampur seperti ini, kemudian kita siapkan satu buah loyang. Di sini saya menggunakan loyang tulban ukuran 16 cm. Kemudian saya oles dengan menggunakan Carlo, atau bisa juga menggunakan margarin dan tepung terigu. Dioles secara merata ya. Jika loyangnya sudah dioles secara merata, selanjutnya tuang adonan ke dalam loyang. Kemudian goyang-goyangkan loyang supaya adonannya merata ya, lalu hentak-hentakan supaya gelembung yang terperangkap di dalam bisa keluar. Kemudian ini kita masukkan ke dalam oven. Nah, sebelumnya ovennya sudah saya panaskan dengan api besar selama 10 menit. Lalu kita letakkan adonan di rak tengah seperti ini. Kemudian ini dipanggang dengan menggunakan api sedang agak sedikit kecil selama 40-45 menit. Tergantung juga dengan kemampuan oven masing-masing ya. Setelah 30 menit dipanggang, kemudian ini adonannya akan saya pindahkan ke rak paling atas, jadi supaya permukaannya lebih kering ya. Kemudian ini lanjut di oven sampai adonannya benar-benar matang. Nah, setelah 45 menit ini bolunya sudah matang, kemudian kita angkat bolu dan keluarkan dari oven. Dan dalam keadaan masih panas, kita langsung keluarkan juga dari dalam loyang. Kemudian ini dibiarkan dulu sampai bolunya benar-benar dingin. Nah, jika bolunya sudah dingin seperti ini, kemudian ini akan saya oles dengan menggunakan buttercream. Karena akan saya hias dengan meses ya. Untuk hiasannya bebas saja, kalian boleh pakai keju, boleh pakai coklat leleh, boleh pakai glaze, boleh juga dimakan polos saja kayak gini juga bisa, atau kalian tambahkan mesesnya atau kejunya sebelum dipanggang juga bisa. Jadi sesuai selera saja. Nah, ini dia bolu sederhananya sudah jadi. Ini sudah cantik ya, sudah saya hias menggunakan meses. Sekarang kita akan potong bolunya. Kalian bisa lihat sendiri ketika dipotong ini bolunya kelihatan sangat-sangat lembut dan empuk banget. Nah, seperti ini ya tekstur dalam bolunya. Dari teksturnya saja kita bisa lihat kalau bolunya ini benar-benar empuk. Nah, sekarang saya akan coba ya bolunya. Bismillahirrahmanirrahim. Bolunya enak banget. Teksturnya benar-benar empuk dan sangat lembut. Cocok untuk dijadikan sebagai teman ngeteh atau ngopi. Ini wajib buat kalian coba di rumah ya. Kalau kalian udah coba, kalian komen di kolom komentar ya gimana rasanya. Selamat mencoba di rumah. Terima kasih sudah menonton video dari NHM Kitchen. Semoga bermanfaat buat kalian dan sampai bertemu di video selanjutnya.